ketemu lagi dengan Rita di sini. Kali ini kita kembali bertemu dalam segmen Cusan, Curhat Santri. Nah, di dalam segmen ini seperti biasa aku akan membagikan beberapa curhatan dari santri aku yang menurut aku ya bolehlah dibagikan, karena di sini juga kita tidak akan sebut nama orangnya, di mana tempat tinggal dan segala macamnya itu kita sensor. Aku hanya akan membagikan ceritanya. Kemudian kenapa harus dibagikan ceritanya? Karena siapa tahu teman-teman di luar sana, adik-adik di luar sana juga ngerasakan hal yang sama, tapi belum ketemu orang untuk bercerita, untuk mendapatkan motivasi atau masukan bagi masalahnya. Siapa tahu dengan menonton YouTube ini atau video ini itu memberikan manfaat lah, adalah hal baik yang bisa diambil dari konten aku kali ini. Oke, tapi seperti biasa sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel ini, karena masih banyak cerita yang akan aku bagikan di sini. Jadi teman-teman belepotan ngomongnya ya. Jadi teman-teman bantu aku untuk semangat buat konten seperti ini dengan subscribe. Siapa tahu nanti aku juga tidak hanya akan membagikan cerita santri, tapi cerita-cerita yang lainnya, curhatan-curhatan yang lainnya juga akan aku bagikan di sini. Oke, here we go. Oke, jadi cerita kali ini aku ambil dari salah satu santri aku yang kebetulan kemarin baru bercerita. Jujur ketika aku mendengarkan cerita ini pertama kali, ya aku lakukan adalah aku speechless banget, karena aku tuh nggak nyangka ternyata ada santri aku yang mengalami hal seperti itu. Selama ini tuh aku ngiranya santri-santri aku semuanya happy, enjoy dan segala macam. Ternyata ada santri aku yang masalah. Teriak dia nelfon. Oke, jadi cerita kali ini itu aku ingin membagikan cerita tentang salah seorang santri aku yang jujur pertama kali dulu aku mendengarkan cerita dia ini aku speechless banget, karena wow, aku tuh nggak nyangka ternyata aku punya santri yang memiliki masalah yang menurut aku tuh ini sangat luar biasa, karena berat untuk anak seusia dia gitu. Jadi sebelumnya dulu dia memang pernah bercerita bahwa dia itu kehidupannya yang sangat keras. Terus juga di pondok dia itu cuma, bayangkan, cuma dikasih 50.000 sebulan. Itu 50.000 sebulan ini bukan uang jajan, itu adalah uang kebutuhan, seluruh kebutuhan dia. Misalnya kayak dia kehabisan sabun, kehabisan odol, pena hilang, buku tulis, itu semua kalau mau jajan juga di situ. Terus ketika dia bercerita seperti itu, aku wow, nak, kamu luar biasa. Terus ditambah lagi dia pernah juga bercerita bahwa dia itu sebenarnya sering dikasari oleh orang tuanya, oleh ayahnya lebih tepatnya. Bukan baru-baru ini, dulu dari dulu gitu. Kayak yang dipukul atau ditendang, dikata-katain yang nggak benar, dikatain gitu, itu sering dari dulu. Aku yang mendengar cerita dia aja ketika itu gak tahu mau ngomong apa. Itu bagi aku luar biasa banget gitu ya kan. Sampai dia seusia dia sekarang, bahkan dia itu pernah dipermalukan oleh ayahnya di depan teman-temannya. Bayangkan, ayahnya datang ke pondok dalam keadaan marah-marah, kemudian ngamuk-ngamuk manggil dia, memukul dia di depan semua teman-temannya, ngata-ngata, bahkan dia diludahi oleh ayahnya sendiri, ditendang, kemudian dikatakan dengan hal yang nggak benar. Ya seperti itu memang luar biasa. Nah, jadi ditambah lagi kemarin dia datang. Itu yang aku salut dari dia, ketika dia ingin bercerita tuh mungkin karena
bagi dia masalah itu udah biasa karena dia udah biasa digituin. Jadi dia datang ke aku itu, teman-teman, dia nggak membawa wajah yang sedih. Dia datang, Zah, Ana mau cerita, Zah, kata dia seperti itu. Gimana, udah ada perubahan? Aku nanya gitu. Gak, Zah, malah makin parah. Nah, jadi ceritanya teman-teman, belakangan dia datang, itu dia cerita bahwa ketika dia pulang, dia ketemu sama seorang perempuan yang lagi, ya gitu, nyari ayahnya. Aku gak ngerti ya, apa aku boleh cerita seperti ini, tapi semoga aja nggak apa-apa, karena ini kan menceritakan pengalaman saja. Kita tidak menjelek-jelekkan orang, tidak menyebut nama orang juga di sini, hanya berbagi. Di situ dia ketika bertemu orang itu, dia, ya ampun, dia cuma gitu ekspresinya, saking dia itu udah terbiasanya, teman-teman, bayangkan. Kemudian dia kemarin cerita ya seperti itu, anak ketemu Za dengan orang yang ini nyari ayah anak, dan anak yakin Za itu adalah anak gitu. Paham ya teman-teman, aku nggak perlulah memperjelas sejelas-jelasnya. Terus di situ dia mengatakan dia tuh bingung, teman-teman. Ditambah lagi katanya sekarang malah ibunya ikut-ikutan. Kalau selama ini ibunya tuh diam saja melihat ayahnya seperti itu, sekarang kayak ibunya tuh udah cuek, udah nggak peduli lagi. Terserahlah mau ayahnya gimana, mau dia gimana, ibunya sekarang kayak udah punya dunianya sendiri pula, udah asik dengan ya komunitasnya lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi anak ini sekarang dia bingung, dia mau ngadu ke siapa, kemudian dia harus seperti apa. Dia nyaman di pondok, tapi kehidupan memaksa dia untuk seolah dia harus menyerah gitu. Nah, itu permasalahan yang lagi harap curhatan dari santri aku. Terus sebagai seorang guru, aku pertama kali mendengar cerita seperti itu diam, speechless, dan hanya mengatakan, oh my god, kamu kuat nak, kamu kuat. Belum tentu ketika Sazah berada di posisi seperti kamu, Sazah sanggup untuk menjalani hari-hari Sazah yang sebulannya hanya dikasih 50.000 untuk semua kebutuhan, sementara kita bergaul dengan teman-teman yang semuanya serba berkecukupan. Dari mana coba datangnya hati sekuat itu yang kamu punya nak? Kamu bisa sanggup berdiri di tengah teman-teman kamu yang semua serba uang, sementara kamu menyimpan segudang masalah dan kamu masih bisa tersenyum. Ya, setiap bertemu dengan aku, teman-teman, dia itu tersenyum seolah tak punya beban apa-apa. Ternyata di balik senyum dia itu, dia menyimpan banyak sekali duka dan dia kuat. Kenapa dia sekarang akhirnya goyah dan ingin menyerah? Karena kayaknya dia udah nyampe ke puncaknya dan gak ngerti lagi harus berbuat apa. Dan jujur, awalnya aku juga bingung harus mengatakan apa ke dia, karena di sini aku yang banyak belajar dari dia. Aku yang kayaknya gak ada kata-kata yang bisa aku katakan ke dia kecuali sabar. Sabar itu kan hal yang klise menurut aku. Katakan dia harus sabar. Terus selama ini dia juga sabar. Tapi satu hal sih yang bisa aku sampaikan ke dia, ingat bahwa senjata umat muslim itu, orang mukmin itu adalah doa, senjata paling ampuh. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mumpung dia di sini, yang selalu hari-harinya bersama Al-Quran, sholat sunnah, puasa sunnah, doa. Aku tuh yakin banget kalau kamu nak itu dekat sama Allah karena hari-harimu penuh dengan Al-Quran. Nah, rayu Allah, minta pada Allah bahwa minta, ya Allah, bukakan pintu hati orang tuaku untuk bisa berubah. Kemudian doa, perbanyak doa nak, bertemu sama Allah di sepertiga malam, banyak-banyak doa, karena memang gak ada lagi yang bisa kamu lakukan kecuali itu gitu. Oke, jadi mungkin itu aja dulu yang bisa aku bagikan di video kali ini. Jika kita ngerasa kalau masalah kita itu rumit,
dengan kita nggak bisa beli ini beli itu, atau kita nggak bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Yaitu aku ngomongin diri aku ya, kadang-kadang aku ngerasa ya Allah kenapa sih aku nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, nggak bisa makan ini. Ternyata dengan adanya curhatan santri aku yang seperti ini, itu bisa nampar aku, halo tak sadar gitu, sadar kamu tuh harusnya bersyukur, perbanyak bersyukur, karena ternyata di luar sana bahkan santri kamu sendiri ada yang memiliki masalah yang jauh dari kamu tuh hanya sebatas ini itu, tapi kadang-kadang kita tuh itulah teman-teman, kita lupa bersyukur. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan ketika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat. Ketika kita kufur, azab Allah itu sangat pedih. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk kepada orang-orang yang diazab sama Allah, dan kita termasuk kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Ya oke, sekian cerita aku pada malam hari ini. Semoga bisa ada hikmah yang bisa diambil. Kemudian teman-teman yang nonton video ini silakan kasih masukan ke aku, komentar harus gimana video aku selanjutnya, atau dari segi curhatan kali ini ada nggak masukan kira-kira apalagi yang bisa aku lakukan terhadap santri aku ini, kecuali dengan mendoakannya, memotivasinya, menguatkannya, mengatakan kalau dia luar biasa. Apalagi yang bisa aku lakukan untuk tetap menyemangati dia? Silakan nanti di komen. Kemudian jangan lupa juga di subscribe channel ini, karena masih banyak lagi cerita-cerita santri yang unik, yang menguras air mata, yang lucu juga ada, yang akan aku bagikan di konten aku ini. Tetap semangat, see you, assalamualaikum.